Kemudian Nikomang Andika Purnawan. Nikomang Dwita Pidiari. Igede Hengki Pratama. Imade Jelisa Ayu Jinggan. Ikade Junior Sesa. Ikoman Nek Supatawan. Igede Nova Pratama. Kemudian Imade Ngadi. Igede Posya Ardita Putra. Inyoman Satya Meda Arta Wijaya. Imade Sucipta Sastra Nata Lagawa. Sudah kirim WA di grup ya. Nimade Werdiastini. Nikoman Pita Dipayani. Sudah kita minta izin sama ini. Jadi yang lainnya tetap jaga kesehatan agar tidak sakit. Biasakan mematuhi apa? Protokol kesehatan agar kita dijauhi dari kuman dan virus. Ya, ingat dengan cara apa? Tangan. Jelisa, apa? Mencuci tangan. Hengki yang keras. Ya, menjaga jarak. Asti. Ya, hindari jabat tangan sementara waktu. Hindari dulu jabat tangannya ya. Kemudian apa? Ya, hindari kerumunan. Itu merupakan salah satu posisi apa? Ya, mencuci tangan sebelum makan agar tangannya tidak kotor. Itu merupakan cara mematuhi protokol kesehatan agar tidak apa? Ya, terhindar dari kuman dan virus. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, seperti biasa Ibu tunjuk Asti ya. Ya Asti, mungkin teman-temannya. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Pertama, terima kasih. Hari ini kita belajar mengenai tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ke-3. Ayamnya belum terlihat ya. Ibu kan sudah bagikan bahan ajarnya ya. Silakan nanti baca bahan ajar yang Ibu berikan sebagai panduan untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sementara LKPD-nya ya. Mana LKPD-nya? Dari satu mana? Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita menyanyi lagu nasional. Tujuannya menyanyi lagu nasional apa? Coba angkat tangan. Apa tujuannya? Dwita? Ya, pintar, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lagi satu, ada yang tahu? Selain cinta tanah air apa? Menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa ya nasionalisme. Amati lagu ini. Kita sekarang menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
yang ditampilkan pada lagu Maju Tak Gentar. Oh, siapa? Ya, menyerang musuh. Ada lagi? Bagaimana kita sebagai masyarakat dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Maju tak gentar dari lagunya. Ayo, ada yang tahu? Ayo, Asti. Ya, kita tidak boleh menyerah melawan apa? Musuh. Itu pesan yang tergandung dalam lagu Maju Tak Gentar. Kasih tepuk salut, masih ingat tepuk salut? Masih? Tepuk salut. Salut. Nah, tepuk PPK seperti biasa kita melaksanakan tepuk PPK. Sudah siap? Masih ingat? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, bermartabat, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pantun kita kemarin sudah belajar pantun kan? Kita sudah belajar menganalisis makna pantun. Nah, coba perhatikan pantun yang di depan. Siapa yang mau membaca pantun di depan? Kemarin kita sudah belajar cara membaca pantun yang baik. Ayo. Yang mau angkat tangan. Ya, makan asam itu berdampak mual, membuat hati jadi kesal. Manusia itu makhluk sosial, terjadilah apa? Interaksi sosial. Ada yang mau angkat tangan? Selain bocah kesal, berdiri kesal berdiri. Ya, yang keras ya, yang kedengeran. Yuk. Makan asam itu berdampak mual, membuat hati jadi kesal. Manusia itu makhluk sosial, terjadilah interaksi sosial. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ayo. Siapa mau? Kan sudah belajar. Jangan takut salah. Apa? Orang kita di sini masih belajar. Oke, bosnya coba. Angkat berdiri. Suaranya yang keras ya. Makan asam itu berdampak mual, membuat hati jadi kesal. Manusia itu makhluk sosial, terjadilah interaksi sosial. Wih, ada lagi ayo yang perempuan. Ayo, siapa yang mau? Yang perempuan juga ayo. Kita mau. Coba ya, ayo kita. Makan asam itu berdampak mual, membuat hati jadi kesal. Manusia itu makhluk sosial, terjadilah interaksi sosial. Bisa. Hebat ya, sudah berani membaca pantun di depan. Nah, apa maknanya? Apa makna yang terkandung dalam pantun tersebut? Ayo, siapa bisa? Apa sih maknanya? Ya, kalangan di sana ingat kan? Di kemarin sudah ibu ajarkan mengenai makna pantun terdapat bagian mana? Baris keberapa? Hah? Angkat tangan, baris keberapa? Ya bisa. Keempat atau keempat saja? Hengki. Ketiga, berarti ketiga lah. Ya, makna pantun bisa kita temukan pada baris ketiga dan juga keempat. Berarti apa maknanya? Ada yang tahu bosnya? Ya, kita sebagai manusia, makhluk sosial berarti tidak bisa hidup sendiri, bergantung dengan orang lain. Benar atau tidak? Kalau kita makan, memerlukan siapa? Di rumah? Orang tua. Iya, orang tua. Kalau kita sekolah, membutuhkan siapa di sekolah? Ya, itu ciri-ciri manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau sakit gimana? Perlu siapa? Ya,
pantun, kemudian kalian sajikan di depan kelas ya dengan percaya diri. Kemudian membuat pantun, menyajikan contoh pantun di depan kelas, kemudian menganalisis contoh bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti kita akan belajar mengenai interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan dan mengarah ke persatuan. Selain itu, kita akan belajar mengenai contoh interaksi antara individu dengan individu. Lagi apa? Individu dengan kelompok, lagi satu kelompok dengan kelompok. Individu sudah tadi ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, pantun, apa yang dimaksud dengan pantun? Ada yang tahu angkat tangan? Tessa, yang keras. Pantun adalah karya yang dapat menghibur sekaligus mendidik dan menegur. Oke, tepuk tangan. Pantun adalah karya yang dapat menghibur sekaligus apa? Mendidik dan Mendidik dan menegur. Nah, ciri-ciri pantun ada di depan. Tiap-tiap bait terdiri dari berapa? 4 baris. Ini kan terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Tiap bait terdiri 4 baris. Bersaja ABAB. Ya. Kemudian bersaja ABAB maksudnya ABAB. Kemudian tiap bait biasanya berjumlah 4 kata. Kemudian baris kedua biasanya sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ini yang pertama dan kedua disebut sampiran. Ketiga dan keempat disebut dengan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contoh, turun ke payah memetik kangkung. Berapa? 10, benar kan? 8 sampai 12 suku kata. Berarti 10 kan termasuk ya? Coba yang ke baris kedua ada berapa suku kata? Ayo. Baris kedua. Hati senang dibantu si dia. Ada berapa suku kata? Ada berapa? Hah? Yang bilang 10 angkat tangan. Yang bilang 8 angkat tangan. Yang lainnya belum paham. Oh,
Ya, baris pertama, kedua sampiran. Nah, ketiga tempat apa dari pembilang? Ya, untuk mencari makna pantun kita cari di bagian mana? Cari pantun. Maknanya bagian apa? Ya, baris ke 3 dan 4. Dari sini kita lihat ya. Nah, sekarang coba lihat apa maknanya? Bergotong royong penduduk sekampung hasil mufakat hidup bahagia. Selain Bosya ada lagi? Sebelum Bosya yang lainnya. Bergotong royong penduduk sekampung. Berarti gimana kita hasil mufakat hidup bahagia? Ayo. Tahu mufakat? Apa itu mufakat? Rapat. Hasil rapat hidup bahagia ya Sesa. Ayo, tak apa, baca. Apa ayo? Apa yang menurut Sesa? Tidak harus benar. Mungkin bisa. Ayo. Apa maknanya? Bisa Tasya? Tasya Sesa. Nah, coba Tasya. Ya, dengan melakukan bergotong royong, maka kalau dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan mufakat yang gimana? Yang bahagia, menyenangkan. Nah, coba dulu biar fokus. Ayo biar kita fokus. Sekarang coba amati tangan ibu. Ya, lihat. Oke. Kalau ibu bilang telinga, kalian tunjuk telinga. Oke, coba tangannya ke depan semua. Yuk, kita tangannya buka. Dikit jangan kayak gini. Oke, jika ibu bilang pipi, kalian tunjuk pipi. Oke, perhatikan ibu ke depan. Oke, siap-siap. Bibir. Nah, bibir lagi, bibir, bibir, ulang, perhatikan ke depan, tangannya, telinga, lagi, apa telinga, lagi kurang fokus. Oke, lagi perhatikan ke depan. Nah, hidung. Nah, tuh. Lagi, yang ibu ucapkan ya. Hidung. Bukan yang ibu tunjuk, yang ibu ucapkan. Kemudian, alis. Alis wadi itu apa? Alis wadi berarti kurang fokus. Nah, lagi. Nah. Oke, fokus. Cepat ya. Nah. Pipi. Nah, wadi. Bibirnya ditunjuk. Oke, tepuk tangan dulu ya. Lanjut. Salam sejahtera teman-teman. Cerita kali ini tentang gotong royong. Selamat menyaksikan. Pada minggu lalu, Pak Ismail telah mengikuti aktivitas gotong royong di kawasan tempat tinggalnya, yaitu di Komplek Inci. Tujuan gotong royong itu diadakan untuk membangun tempat pertemuan untuk penduduk komplek tersebut. Bagus juga kita bersama-sama bergotong royong membangun tempat pertemuan ini ya, Min.
Ini semua untuk kenyamanan penduduk sekitar kita juga. Dengan adanya tempat pertemuan ini, kita dapat bermusyawarah dan dapat berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa mengadakan berbagai aktivitas untuk anak-anak muda kita di balai warga ini. Benar yang kamu bilang Teh Amin. Nanti anak-anak kita bisa membuat aktivitas tertentu di sini. Kelihatannya ibu-ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Mari istirahat sebentar. Setelah menikmati makan siang, mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka sampai sore hari. Akhirnya, tempat pertemuan itu pun telah selesai dibangun. Wah, semua kerja keras kita telah membuahkan hasil ya. Sekarang, warga komplek Inci mempunyai tempat pertemuan sendiri. Menceritakan tentang apa video di depan, kemudian bentuk interaksi yang ada dalam video itu apa, dan sikap apa yang dapat kalian contoh dari video tersebut. Angkat tangan. Hengki. Iya, bergotong royong apa membuat apa? Hah? Buat rumah? Benar membuat rumah? Ada yang bisa menambahkan? Angkat tangan. Asti. Ya, membuat balai pertemuan. Kemudian bentuk-bentuk interaksi yang ada dalam video itu, interaksi apa saja? Ayo angkat tangan. Ada interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok. Termasuk apa video tersebut di depan? Interaksi sosial antara apa? Angkat tangan. Sosial. Individu dengan sosial, individu dengan individu, apa individu dengan kelompok atau individu dengan atau kelompok dengan kelompok. Ayo. Desa apa? Ya, individu dengan individu, ada interaksi antara apa? Bapak-bapak sedang apa ya? Ya, bergotong royong. Sikap apa yang dapat kalian contoh dari video tersebut? Sikap apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial. Yang tadi kan termasuk contoh pembangunan sosial kan? Mengenai balai pertemuan warga. Berarti yang pertama apa? Angkat tangan. Upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Angkat tangan. Yang satu apa? Hengki. Bergotong royong. Yang lainnya angkat tangan. Ayo. Minta. Bekerja bakti. Lagi. Apa? Ayo, beda. Apa? Yang keras, yang keras. Mengumpulkan dan untuk membantu salah satu warga yang sakit. Nomor 3. Lomba, yang keras lomba. Oke, tepuk tangan kalau lomba buat kami. Angkat tangan. Mengadakan musyawarah ketika terjadi apa? Suatu masalah. Kemudian yang terakhir, yuk, antara sama lomba. Yang lainnya, Desa sudah. Yang lain, ayo, Depan. Apa? Yang keras, yang keras. Mengadakan pementasan kesenian daerah. Mengadakan pementasan kesenian daerah itu merupakan cara untuk meningkatkan apa?
pembangunan sosial. Nah, kemudian dapat disebutkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada apa? Kerja sama. Dengan kita melaksanakan kerjasama, maka gimana? Pekerjaan akan cepat selesai. Nah, ada dua interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh interaksi yang mengarah ke persatuan? Ayo, Ibu harapkan semuanya dapat angkat tangan. Interaksi yang mengarah ke persatuan. Kusadi, satu apa contohnya? Mengarah ke persatuan. Bersatu kita. Ayo, yang keras. Ya. Bergotong royong, Meda. Mengarah ke persatuan. Ayo. Meda. Yang keras. Melakukan musyawarah. Nuadi. Apa? Lompat sudah yang mengarah ke persatuan. Apa? Yuk, Hengki. Bekerja bakti. Jerisa. Membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau di dalam kelas apa? Interaksi yang mengarah persatuan apa? Di lingkungan kelas. Ya, kemudian interaksinya antara siswa dengan siswa. Contohnya apa kalau di dalam kelas? Sosial. Kelompok dan individu. Oke, yang lainnya apa? Melaksanakan melaksanakan piket kan merupakan salah satu contoh interaksi. Benar apa tidak? Nah, selain itu guru menjelaskan materi di depan kelas. Interaksi juga kan ya. Kalau yang mengarah ke perpecahan, Dwita, ya mengejek teman, tidak boleh mengejek teman ya. Kita harus saling gimana? Menghargai sesama manusia. Porsia. Ya, berkelahi, tidak boleh berkelahi. Nanti temannya luka, kasihan. Sesa apa lagi? Ya, apalagi itu membuli, tidak boleh membuli. Membuli sama dengan mengejek temannya, tidak boleh. Kemudian apa lagi? Boleh nggak meminjam pensil tanpa meminta izin? Tidak boleh. Ya, itu merupakan apa? Interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, coba lagi tambah di depan. Manakah yang mengarah ke persatuan? Nomor 1. Nomor tentang apa itu angkat tangan? Nomor 1 angkat tangan. Ya, berkelahi. Tenang bukannya ya. Kemudian yang gambar kedua angkat tangan. Muadi, gambar apa nomor 2 Muadi? Ya, sedang belajar atau apa? Sedang apa? Ya, kerja kelompok. Nah, beda. Kemudian yang ketiga, Posya. Berbagi. Mereka ngapain itu? Berbagi apa? Ya, berbagi makanan. Nomor 4 angkat tangan. Eki yang keras. Ya, membersihkan lingkungan dengan cara apa? Ngapain mereka? Ya, bergotong royong mengambil sampah kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, nomor 5 apa yang mereka lakukan? Asti. Ya, membuli temannya, diomongin ya. Ngomongin temannya sampai gimana? Temannya sampai gimana? Nangis, keluar air mata. Nah, nomor 6 ada yang tahu apa itu? Selain Posya ada lagi yang angkat tangan. Nomor 6. Sedang apa? Ya, dia apa? Ya, sedang demo. Itu mengarah ke persatuan atau perpecahan? Tidak boleh melaksanakan demo ya.
Kemudian siapa lagi belum? Hengki. Nah, berapa itu? Pak ya? Nah, belum. Meda sekarang. Meda. Siapa belum? Meda. Siapa? Dika. Siapa lagi? Mana udah? Coba kelompok 1 angkat tangan. Berapa orang yang tunjuk? 4. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 ada berapa orang? Kelompok 3? 4. Kelompok 4? Oh, karena banyak temannya tidak masuk. Jadi siapa yang belum? Meda sama siapa? Dika. Berarti Meda masuk ke kelompoknya Jelisa. Kemudian siapa? Dika masuk ke kelompoknya Asti. Ya, udah semua dapat kelompok. Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Berapa orang? 5. Kelompok 2? Angkat tangan. Kelompok 3? Angkat tangan. Oke, silakan cari kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, geser ya. Geser, geser. Udah ya. Coba perhatikan di depan. Karena ibu sudah bagikan kelompok, sekarang kalian diskusi dengan kelompok untuk mengerjakan apa? LKPD, panjangannya lembar kerja peserta. Karena tadi ibu sudah membentuk kelompok, sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi sebentar kalian akan mengerjakan, anak-anak akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya sudah terdapat petunjuk-petunjuk cara mengerjakan LKPD. Jadi untuk LKPD pertama kalian diminta untuk mencari mana interaksi yang mengarah ke perpecahan dan interaksi yang mengarah ke persatuan. Kemudian kalian simpulkan. Berarti untuk soal yang kedua, anak-anak disuruh berdiskusi dengan kelompok untuk membuat pantun berdasarkan ciri-ciri pantun. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, belum ya, kalau belum mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanyakan sama Bu Maha. Ingat tulis nama kelompok dulu. Tulis nama kelompok. Di sana sudah ada 5 nomor. Yang kelompoknya 4 orang tulis sampai 4.
bisa. Asli juga kena asli. Udah kemana nih kalian? Ada kendala? Ada kendala? Mas, ada kendala? Ya. Silakan lanjutkan. Lagi lanjut diskusi. Sudah selesai? Sudah dulu ya. Nanti yang kelompoknya sudah selesai bisa angkat tangannya. Giliran tulisnya giliran.
Ya, udah selesai kelompoknya kita. Ya, duduk yang lainnya ya. Nanti giliran. Untuk diskusi nanti giliran satu-satu ya yang membacakan ya. Suaranya harus keras. Bagi-bagi nanti sudah jangan dikasih nomor 1 kita bagi. Saya baca nomor 2. Ini siapa yang mau baca? Ini siapa yang mau baca? Gitu aja. Kan berapa? Siapa yang mau baca? Ini siapa yang mau baca? Nenek kita bagi kita. Nah, bagi tugasnya sih. Siapa yang biar nanti di depan sering biasanya dibagi. Siapa yang mau baca pertama? Siapa yang mau baca kedua? Siapa yang mau baca ketiga? Gitu berarti nanti bagi tugas ya bisa siapa yang baca nomor 1, siapa yang nomor 2, saudara bisa yang mungkin ada bisa kemana nanti sama dari iya yuk waktunya lagi 3 menit. Untuk kelompok pertama yang akan presentasi, ibu tunjuk kelompoknya Rita. Silakan kelompoknya Rita maju ke depan. 1 di mana benar? Di kanan. Kemudian lanjut. Yang keras ya Sa. Oke, maju ke depan Budi. Nah, yang keras. Benar? 2, 3, dan 4. Nah, Mami. Pembangunan sosial budaya dan ekonomi
Buatlah kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan. Pantun nasihat yang saya buat mengenai bangsa Indonesia yang adil dan baik. Tepuk tangan. Silakan terus kelompoknya Rita. Lanjut. Oke, duduk dulu Rita. Kasih tepuk pujian untuk kelompoknya Rita. Masih ingat tepuk pujian? Tepuk pujian. Tidak perlu di JOB. Pujian, 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 pujian. Oke, silakan. Lanjut kelompoknya siapa yang mau? Angkat tangan. Siap. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan nama saya Lisa. Keras. Lanjut. Oke, lanjut. Interaksi yang mengarah ke perpecahan atau Nomor 1, 5, dan 6. Lanjut. Ke depan sedikit beda. interaksi yang mengarah ke persatuan adalah Lanjut nanti sekarang. Australia negeri kami di sana memberi jami lihatkanlah berita guru kunci sukses meraih ilmu. Semangat. Silakan duduk untuk kelompok posya. Yang kelompok terakhir kelompok Asti. Itu ada masalah. Yuk, silakan. Maksudnya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Asti. Nama saya Adi. Nama saya Devan. Nama saya Oke, lanjut. Bacakan. Nanti ke depan, Asti mundur. interaksi yang mengandung perubahan adalah nomor 1, 5, dan 6. Satuan adalah 2, 3, dan 4. Yuk. Begini lagi. Pembangunan budaya dan ekonomi masyarakat adalah interaksi yang mengarah ke persatuan antar dan ekonomi masyarakat. Oke, silakan lanjut. Buatlah hasil kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan.
Oke, lanjut. Si untuk pantunnya. Baca. Terima kasih langsung. Langsung. Lanjut. Pantun yang bernama nasional. Pantun tentang gula itu pahit, diminum manis bersama kudapan agar tak mudah tertular penyakit. Sering-seringlah kami mencuci tangan. Oke, silakan duduk. Langsung. Sekarang kita bahas ya untuk soal nomor 1 LKPD 1 yang mengarah ke perpecahan nomor berapa saja? 1, 5, 6. Ya, 1, 5, dan 6 yang mengarah ke persatuan 2, 3, 4. ya 2, 3, dan 4 terdiri dari 4 baris. Kemudian yang baris pertama dan kedua sudah sesuai dengan sampirannya. 3 dan 4 isinya juga sudah sesuai. Ada yang ditanyakan? Oke, kasih dulu tepuk good job sebelumnya untuk kelompok yang paling bagus penyajiannya adalah kelompoknya. Ya, kelompok Dinda, tepuk tangan. Jadi diskusi kelompok sudah bagus, hasil penyajiannya juga sudah bagus. Kasih tepuk good job, tepuk good job. Tidak perlu di JOB. Good job, good job, good job, good job. Yang lainnya juga sudah bagus. Tapi ketika menyajikan diskusi suaranya harus gimana? Keras, biar terdengar oleh teman-teman yang lainnya ya. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang apa saja? Mata pelajarannya apa saja? Bahasa Indonesia dan IPA, IPS. Materinya tentang apa? Tentang kadangan. Nova, tentang apa? Gotong royong. Adi, pantun. Lagi apa? IPS-nya apa? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Jelisa, tentang apa? Oke, mengerjakan LKPD. Lagi yang lainnya apa? Ayo, IPS-nya tentang apa? Ya, interaksi apa? Pasti interaksi apa? Interaksi sosial. Hari ini kita belajar membuat pantun. Kemudian apa? Mengenai interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan dan persatuan. Kemudian contoh interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Ya. Untuk besok kita
nomornya aja ditulis. Nomor 2 nomornya saja, nomor 3 nomornya saja, nomor 4 juga nomornya saja. Hah? Ini kasihan. Ya, sih silakan. Ayo, yang sudah bisa dikumpul ke depan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang baik. Yang sudah silakan duduk. Sudah. Sudah semuanya? Cek dulu. Oke, bayar semuanya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu. Ya, setelah itu baru diakhiri dengan doa. Doa benar mau bisa. Nah, sekarang Ibu minta lagi sekali Asti ya untuk menutup kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, Asti silakan. Teman-teman, karena di awal kita berdoa, jadi akhir